Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor finance bank-bank second liner. Ada BJTM, yang kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh BNLI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM. BJTM hari ini ditutup naik tipis 1,91% setelah hari kemarin BJTM naik 3,97% ke level harga 800, dan hari ini BJTM di net buy asing yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang saham BJTM lagi diakumulasi, yang akumulasi JP, JK, CS ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM kembali naik ke atas 800 dan tutup di atas EMA 20-nya, ya ada berpotensi untuk BJTM besok coba lanjut, dan semoga untuk besok BJTM bisa tutup di higher-nya hari ini. Higher hari ini ada di 815 ya, semoga besok BJTM tutup di 820 ya. Dan juga BJTM ini yang untuk saham-saham yang defensif menurut saya, karena geraknya lambat, dia cuman kalau ada momentum dia akan naik tinggi. Tiap bulan itu kemungkinan ada 1-2 hari momentum yang buat BJTM naik tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau hot saham BJTM ini ya harus sabar. Kalau untuk trading harian untuk mencari 1-2% ya kemungkinan dapat, cuman ya agak berat lah menurut saya untuk BJTM ya. Tapi coba aja beli di 2 atau 3 tik di bawah harga penutupan hari ini, ya jualnya di atasnya lah, di 2, 3, 4 tik di atasnya ya. Dan cocoknya BJTM untuk semi invest ya, 1-2 tahun ya cocok ini untuk disimpan, karena seperti yang biasa saya bilang dividen yield-nya juga besar di atas deposito ya, di sekitaran 8% lah. Tahun lalu di 8%, nggak tahu tahun ini, tapi harusnya ya tetap sama ya di sekitaran 8%, tapi nilainya yang lebih tinggi. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. BJTM sudah di area pucuk 800 untuk range sideway-nya saat ini ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau yang untuk trading ya nggak bisa. Tunggu di dekat-dekat support. Kalau mau trading itu dekat-dekat support 700 nih bisa, atau di 720 coba buy. Kalau di harga sekarang udah tinggi ya. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJBR. BJBR hari ini ditutup naik 1,95% ke level harga 1565. Kalau dilihat transaksi asing, BJBR terus dibeli asing dari tanggal 12 bulan Januari, asing baru 2 hari jual, dan selebihnya asing terus net buy dan cukup besar nilainya ya menurut saya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BJBR juga diakumulasi tapi tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR sudah dikatakan ya false breakdown EMA 60-nya, dan sudah 2 candle di atas EMA 60. Harusnya BJBR besok lanjut menguji EMA 20 di 1620. Itu resisten terdekatnya. Bagaimana yang punya dari bawah ya pasang trailing stop aja. Apalagi beli dekat 1430 ini ya, belinya coba di 1450. Sekarang udah profit sekitaran 7% ya. Jadi pasang trailing stop aja. Kalau dia sampai turun dan profit sisa sekitaran 5%, mending take profit aja menurut saya dulu ya, amankan profit lah, nanti beli lagi di daerah bawah. Jadi seperti itu untuk BJBR. BJBR kemungkinan juga ya akan sideways, supportnya di 1430, resisten terdekatnya di 1600, resisten selanjutnya ada di 1800. Jadi BJBR akan sideways di range harga ini ya, 1430, supportnya resisten nomor 2-nya atau tertingginya ada di 1800. Jadi dia akan tektokan di daerah sini. Seperti itu ya, belinya mending di dekat-dekat support sini. Nanti kalau sudah dekat-dekat resisten satunya di 1600, 1630, pasang trailing stop. Kalau berbalik arah take profit dulu. Tapi kalau lanjut ya ke atas bisa take profit di daerah 1750 sampai 1800 ini ya. Kemungkinan ya akan dijaga untuk bulan Februari ya, kecil kemungkinan dia mampu breakout ya. Jadi dia tektokan dulu lah 1-2 bulan
di area 1430 sampai 1800. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BRIS. BRIS hari ini terkoreksi 2,54% ke harga 2.680. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Sehari sebelumnya asing net buy cukup besar ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham BRIS didistribusi tapi tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS masih sama skenario-nya. Kalau tidak mampu naik di atas 2.800 ya kemungkinan BRIS membuat pola dead cat bone. Kalau sampai breakdown 2025 ya ke arah 1.560. Tapi bisa juga pola BRIS akan sideway ya. Di range harga supportnya di 2000 sampai 2100, resistennya ada di 2700 sampai 2800 ini. Jadi sideway di daerah sini dan ini BRIS sudah di area pucuk. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, cut loss-nya di 2480 bisa ya target profitnya, tapi sudah dekat, namanya dekat pucuk. 2810 ya sekitar 5% juga. Kalau mampu breakout ya pasang trailing stop. Jadi seperti itu aja, atau mending wait and see aja. Takutnya ya ini resikonya besar ke trigger ya, karena ya ini bisa dikatakan harga tanggung, mending di daerah 2000 sampai 2100 ini. Jadi seperti itu aja untuk BRIS. Indikator MACD garis biru walaupun masih di atas 0 tapi masih mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 tapi mulai berkurang. Jadi kita lihatlah besok mampu nggak BRIS tutup di atas 2800. Ya seperti itu aja untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Agro. Agro hari ini ditutup terkoreksi 4,73% ke lepas harga 805. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Agro didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro sepertinya sudah mulai berkurang seller, dan Agro sudah 4 hari sideway di atas support. Jadi ada berpotensi Agro untuk rebound menguji resistennya terdekat di 970. Tuh kalau naik ke situ sekitaran lumayan ya, 18%. Nah terdekatnya aja dulu lah, resisten di 900 lah ya, resisten sideway-nya terdekat. Dan ya kalau mau buy itu ya cut loss-nya harus siap di 700 sampai 710, sekitaran 10%. Jadi masih tinggi ya, mending buy-nya itu nanti di daerah 770 sampai 760 biar cut loss-nya kecil. Kalau 760 cut loss-nya kan cuma di 6%, tapi potensi profitnya lebar kan di 17%. Jadi risk-nya lebih kecil dari reward. Kalau sampai Agro breakdown dari 730 ya Agro mengarah ke 500 sampai 400 lagi. Tapi kalau saya lihat ya bisa jadi Agro sideway di range harga 730 sampai 960. Jadi seperti itu aja untuk Agro. Indikator MACD garis biru juga sudah melewati garis 0, bercat di bawah 0, tapi makin tipis. Volume juga saat sideway nggak ada volume, jadi ya kekuatan seller sepertinya sudah mulai terbatas, sudah berkurang. Ya bisa jadi Agro minggu depan rebound ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBKP. BBKP hari ini ditutup terkoreksi 1,22% ke lepas harga 482. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham BBKP sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP juga masih mempertahankan support dynamic EMA 60 dan pelan-pelan mengarah ke atas, tapi selama tidak mampu naik atau confirm tutup di atas 500, minim di 510, ya ada berpotensi BBKP kembali koreksi. Kalau sampai di breakdown
EMA 60 di 450 bisa mengarah ke 400. Jadi mending kalau BBKP menurut saya wait and see aja dulu. Karena resiko kalau Bapak Ibu mau ya coba aja buy cut loss kalau turun dari 450. Nanti beli lagi di bawah. Kalau saya lebih baik belinya di daerah 420 sampai 410 cut loss kalau turun dari 380. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Indikator MACD juga garis biru sudah melewati garis 0 tapi mulai terindikasi melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis ya. Ya semoga lah untuk besok atau hari Senin BBKP mampu tutup di atas 510. Ya, kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BNGA. BNGA hari ini ditutup naik tipis 0,51%, kala harga 985. Kalau dilihat transaksi asing selama 4 hari minggu ini terus net sell. Kalau dilihat dari broker Semarinya, saham BNGA malah diakumulasi ya. Yang jual kecil-kecil, yang akumulasi Becky, YU, FZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA menurut saya sudah aman. Apalagi Bapak Ibu yang beli dari daerah supportnya kemarin di daerah 800 sampai 810. Ya sudah follow the trend aja. BNGA untuk besok kemungkinan bisa lanjut menguji resisten terdekat di 1000, kalau mampu lewat ya bisa ke 1040 dan ke 1080. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Yang belum punya, menurut saya kalau mau cut loss di 925 ya, sekitar 6,1%, dan target profit di 1040 kalau mampu lewat ya pasang trailing stop sekitar 5%. Jadi seperti itu aja untuk beli BNGA ya. Indikator MACD garis biru juga mulai menyempit dan mengarah ke atas untuk memotong garis merah dan juga sudah di area oversold. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis ya. Ada berpotensi untuk BNGA besok lanjut naik ya, dan masih perlu konfirmasi 2 candle lagi ya. Selama 2 candle di atas 960 ya bisa dikatakan BNGA confirm breakout dan membentuk lower high barunya di 860, dan dia akan mencari atau membuat higher-nya. Apakah akan membuat higher low atau membuat higher high? Kalau membuat higher high harusnya ya 1100 lewat, tapi kalau membuat higher low ya skenario-nya BNGA ya harus tutup di atas 1040 biar bisa mematahkan trend line downtrendnya yang terbentuk dari Desember 2020 ya. Jadi potensi bagus juga ini untuk BNGA kalau mampu lewat dari 1040. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNLI. BNLI hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,45%, kalau harga 2.200. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker Semarinya terlihat saham BNLI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNLI masih perlu sangat hati-hati. Belum bisa spekulasi buy, mending buy-nya ya coba di daerah 1.800 sampai 1.950 ya, di daerah sini, karena ya ini menurut saya harga tanggung, walaupun 2 candle masih bisa mempertahankan harga open BNLI di hari atau di tanggal 2 Februari. Nah, tapi ini harga tanggung mending wait and see dulu. Yang punya dari atas bagaimana? Kalau mau hot ya hot aja ya. Yang penting kalau nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu. Tapi rugi waktu BNLI menurut saya aman ya. Ya paling-paling dia buruk-buruknya turun sampai 1800, habis itu dia mantul lagi ke atas. Karena terlihat BNLI juga ya kemungkinan bisa sideway dulu. Range sideway-nya juga cukup lebar, 1950 sampai 2600. Jadi seperti itu aja untuk BNLI ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan.
Semua analisa saya ini disclaimer on, silahkan analisa kembali, yang cocok bisa dipakai, yang nggak cocok atau nggak sesuai dengan trading plan atau sistem trading Bapak Ibu ya bisa dimodifikasi, yang penting bisa menghasilkan profit. Ya, seperti itu aja. Terima kasih.